Ya, pemirsa, pertemuan Joko Widodo dan Prabowo Subianto Jumat 17 Oktober kemarin ramai diperbincangkan di media sosial seperti Twitter dan hashtag Jokowi Prabowo. Berikut adalah sejumlah tweet netizen. Ya, ada saatnya bertanding, ada saatnya untuk bersanding. Itu tadi adalah komentar dari netizen terkait dengan pertemuan dengan Prabowo dan juga Jokowi. Sebelum kita kemudian mengomentari apa yang terjadi di dunia media sosial, saya ingin mempertanyakan satu pertanyaan saya sempat tanyakan tadi sebelum jeda terkait dengan kekhawatiran adanya asumsi bahwa akan terjadinya transaksi politik ketika safari politik. Sebetulnya seperti apa jawaban Anda, Mas Hasto? Ya, saya pikir itu respon-respon yang menurut kami muncul karena selama ini politik begitu banyak diwarnai oleh berbagai macam bentuk transaksi. Tapi pesan yang disampaikan oleh Pak Jokowi adalah ruang dialog, ruang bermusyawarah, dan para pemimpin bisa bertemu. Sehingga ketika mereka bersama-sama bertemu, ternyata bisa membawa suasana kesejukan. Dan itulah suatu langkah terobosan yang diambil oleh Pak Jokowi sesuai dengan karakter kepemimpinan Pak Jokowi yang memang mengedepankan musyawarah. Pak Jokowi ini suka sekali berdialog. Untuk memperbaiki pasar tradisional itu diperlukan makan siang bersama 54 kali dengan para pedagang. Sehingga disitulah muncul juga bahwa pemimpin dan rakyat itu menyatu. Dan kemudian dengan berbagai macam langkah terobosan itu, saya pikir ini tidak hanya sebagai suatu bentuk tindakan rekonsiliatif, tetapi juga sebagai suatu upaya membangun harapan baru ke depan. Dan Pak Jokowi saya yakin tidak akan begitu mudah untuk mentransaksikan suatu kekuasaan, apalagi dengan kesadaran kekuasaan itu berasal dari rakyat. Pak Jokowi ingin menunjukkan pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, dan betul-betul hanya tunduk satu-satunya pada kepentingan rakyat itu. Itu yang menjadi janji kampanye Pak Jokowi. Bagaimanapun juga harapan rakyat sudah begitu besar. Tapi sekedar cuci piring-piring kotor, tetapi menghadapi persoalan sangat fundamental. Bagaimana dengan subsidi yang begitu besar? Bagaimana juga dengan konsolidasi di jajaran pemerintahan? Duplikasi fungsi gitu di setiap kementerian. Banyak sekali persoalan dihadapi. Mbak Tika, wajar apa tidak ketika ada asumsi seperti itu di masyarakat, mengingat di parlemen kemudian juga mayoritas dikuasai dalam tanda kutip oleh koalisi merah putih. Wajar atau tidak sebetulnya? Sebenarnya ini adalah masalah perang wacana. Gitu. Bagaimana kita publik itu dijejali dengan berbagai informasi. Apabila kemarin gitu ya, sebelum adanya pertemuan rekonsiliasi ini, kita melihat bahwa publik itu melihat bahwa antara KMP dan KIH itu sepertinya seolah sedang perang gitu. Tapi apa yang terjadi dengan pertemuan kemarin? Antusiasme publik itu luar biasa, optimisme itu muncul dari situ. Jadi dalam sejarah dalam pemberitaan tentang Jokowi kemarin itu mencapai puncaknya dalam satu hari itu pemberitaannya mencapai 2.100 dari seluruh media online yang jumlahnya 343 di Indonesia. Semua membicarakan itu dan
sekitar 65% atau 67% itu semua bicara tentang pertemuan Jokowi dan Prabowo dan tidak ada satu ton negatif pun terhadap pertemuan itu. Yang muncul adalah optimisme publik gitu. Dan apa yang terjadi dengan hal ini? Kemarin kalau kita lihat ada pesta rakyat yang masih timbul pro dan kontra, tapi dengan munculnya wacana pertemuan Jokowi dan Prabowo, yang pro dan kontra itu langsung terkikis seketika. Dan menjadi pestanya bersama. Dan menjadi pesta bersama. Jadi saya pikir apa ini yang kemudian menjadi satu klimaks dari dinamika politik yang terjadi sebelum Pilpres, pasca Pilpres, dan sebelum pelantikan nanti. Saya ke Mas Hasto. Kalau dilihat dari apa yang kemudian dilakukan oleh tim sosial media dari Jokowi, terlihat effortless, terlihat kemudian tidak banyak melakukan manuver untuk kemudian menimbulkan perbincangan di sosial media. Apa strateginya sehingga kemudian effortnya tidak terlalu banyak, tapi perbincangannya luar biasa terasa, Mas Hasto? Ya, sebenarnya bukan effortless, tapi dalam bicara desain dan strategi itu ternyata memang mampu untuk mengenerate partisipasi publik. Dan Net Citizen kan juga begitu banyak yang terlibat, sehingga kalau kita lihat tadi ada gambar Tintin, kemudian juga muncul begitu banyak produk-produk kreativitas dari seluruh jejaring relawan yang kemudian menggunakan sosial media itu sebagai infrastruktur yang sangat penting untuk menyampaikan gagasan-gagasan terbaiknya. Dan inilah menurut saya salah satu kekuatan dari Pak Jokowi. Bagaimana pemimpin yang menggerakkan, bagaimana pemimpin yang mampu menggalang partisipasi yang sangat luas. Dan inti dari politik itu sebenarnya seluruh ilmu dari politik itu adalah terletak pada kemampuan untuk menggerakkan semangat volunteerisme itu. Dan inilah yang kemudian kita wujudkan. Ingat kan ketika Pak Jokowi di dalam kampanye, saat itu di Ancol saya melihat, habis setelah diumumkan, Pak Jokowi mengatakan saat momentum perubahan itu akan tercipta, ketika pergerakan relawan dan pergerakan partai ini meluruh menjadi satu sehingga terjadi krek. Inilah juga yang terjadi, momentum yang terus dimaknakan melalui sosial media itu. Dan ini juga kemudian menjadi fokus oleh berbagai media online di Indonesia, sehingga Anda tadi menyebutkan terjadi peningkatan yang luar biasa terkait dengan pemberitaan pertemuan Jokowi dan Prabowo kemarin. Masih ada beberapa segmen yang kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetap di tempat Anda.